Halo, balik lagi dengan saya Widi Sasongko di Manchester United Fan Forum Indonesia. This is preview match Piala Kebo, MU menjamu Aston Villa di Old Trafford. Yes people, what is going on? Ya, sesuai judul thumbnail, apakah Erik ten Hag akan memasang tim yang terkuat, which is kalah kemarin, atau menggunakan tim cadangan? Mari kita bahas. Ya, Erik ten Hag dipastikan akan pusing 7 keliling ya. Karena apa? Ya, ini Piala Carabao Cup atau Piala Kebo. Ya, apakah ini matter ya buat Manchester United untuk memenangkan sebuah trofi di musim pertama Erik ten Hag? Dan apakah kita akan bikin resiko dengan memainkan tim utama melawan Aston Villa mungkin dengan ya sedikit aroma balas dendam ya. Kita dikalahkan 3-1 atau MU lebih memilih mengistirahatkan pemain-pemain inti karena ingat weekend 2 hari lagi setelah pertandingan Piala Kebo itu MU harus ke Craven Cottage untuk melawan Fulham ya di pertandingan terakhir sebelum Piala Dunia. Nah, ini menarik sekali, Erik ten Hag harus membuat sebuah keputusan besar. Seberapa pentingkah Piala Carabao Cup bagi Erik ten Hag ya? Kalau Erik ten Hag lebih mementingkan CV, mementingkan prestasi untuk individu, bisa jadi Erik ten Hag akan memaksakan memainkan tim inti ya. Tim inti ini seperti kita ketahui di goalkeeper ada David De Gea, di kanan ada Diogo Dalot, kemudian di tengah ada ya Lindelof karena Rafa Varane nggak bisa main cedera, dan Lisandro Martinez dan Luke Shaw ya. Kemudian di tengah ada Casemiro, Eriksen dan Bruno Fernandes yang sudah kembali dari suspension. Kemudian ada di kiri ada Rashford, Ronaldo atau Martial, kemudian di kanan menempatkan seorang Anthony. Nah, ini merupakan sebuah keputusan besar ya. Karena apa? Kalau Erik ten Hag memaksakan tim inti, bisa jadi ketika melawan Fulham di weekend di Premier League, MU bisa-bisa kehilangan poin penuh lagi ya. Karena ya lu tahu sendiri ya, kalau kita bisa mempush peringkat 4 ya untuk top 4 di Premier League, gua nggak bicara soal juara karena sedikit tidak mungkin ya MU bisa juara dengan jarak poin dan juga performance yang seperti ini tanpa ada kedalaman skuad, terus kemudian minimnya jam main untuk pemain-pemain cadangan juga ini menjadi sebuah PR bagi Erik ten Hag untuk mengarungi musim ini ya, musim yang sangat berat dengan jadwal yang padat dengan kedalaman skuad yang tidak terlalu banyak ya. Bermain di kandang ya, di Old Trafford, ya dengan dukungan banyak fans dan juga semua mata tertuju kepada tim Manchester United, maka ini menjadi sebuah pressure tersendiri bagi Erik ten Hag untuk memutuskan akan memainkan siapa. Nah, ya kita bahas saja per posisi ya. Kalau penjaga gawang David De Gea ya masih wajar karena goalkeeper tidak ada kata capek ya, karena ya basically goalkeeper bisa main satu musim penuh tanpa bisa diganti karena apa ya, David De Gea juga perlu ya game time yang lebih untuk bisa membuktikan karena kontraknya juga mau habis ya, untuk bisa membuktikan kepada Erik ten Hag bahwa dia bisa bermain role sesuai dengan yang diinginkan oleh Erik ten Hag, yaitu bisa melakukan passing build up play dari bawah. Kemudian untuk sayap kanan ya, fullback kanan, nah ini sedikit mudah ya pilihannya karena ya Diogo Dalot untuk pertandingan melawan Fulham juga dia nggak akan bisa dimainkan ya karena harus suspended. Nah, apakah dia akan memaksakan Diogo Dalot untuk bermain di Piala Kebo? Kalau menurut saya iya. Dia mungkin nggak akan beresiko menempatkan seorang Tyrell Malacia atau Lindelof di sisi kanan ya. Tapi bisa juga Aaron Bissaka atau Lindelof atau Tyrell Malacia ditempatkan di posisi kanan supaya bisa adaptasi ketika bertanding melawan Fulham. Nah, kalau menurut saya, kalau saya jadi Erik ten Hag, saya akan tetap memasang Diogo Dalot karena ya setelah itu Diogo Dalot harus pergi ke turnamen Piala Dunia ya. Dan ya kalau untuk soal adaptasi untuk pemain-pemain baru di posisi itu seperti Aaron Bissaka yang jarang main, belum dapat ritmenya, kemudian bermain di depan Old Trafford, gue takut ini akan jadi sebuah blunder. Dan ya basically kalau mempertimbangkan hal itu, gue lebih memilih Diogo Dalot ya. Nggak tahu kalau teman-teman
ada komentar lain silakan. Kemudian di tengah center back pairing, gue akan istirahatin yang namanya Lisandro Martinez. Gue akan memilih Harry Maguire dan juga Lindelof berpartner di tengah ya. Karena apa? Pertandingan melawan Fulham kita ingin pemain-pemain center back itu bisa fully fit, terutama Lisandro Martinez. Kemarin kelihatan di 10 menit awal kita sudah kebobolan 2 gol dan itu juga sedikit banyak kesalahan dari seorang Lisandro Martinez. Kemudian di kiri saya akan juga mengistirahatkan seorang Luke Shaw dan memasang Tyrell Malacia ya untuk mendapatkan lebih game time. Karena ya basically kalau kita memakai Luke Shaw dan mengandalkan serangan dari sisi flank untuk crossing juga ya nggak ada yang dituju juga di tengah ya. Karena pasti akan kalah duel udara. Ronaldo pun ya, Rashford, Martial, gue nggak yakin mereka akan bermain untuk heading ya. Jadi gue akan memasang Tyrell Malacia yang bisa lebih bermain dari sisi bawah lapangan, tidak perlu crossing. Kemudian di tengah kalau Casemiro tentu saja gue akan istirahatin ya. Gue lebih milih dia untuk bermain di Fulham daripada harus berisiko ya bermain di seorang DM dengan sekitar berapa ya 6 minggu ya mereka bermain terus-terusan selama 3 hari 3 pertandingan dalam seminggu. Gue rasa ini butuh diistirahatkan untuk seorang Casemiro. Kemudian di tengah Christian Eriksen juga gue akan istirahatin. Jadi pairingnya gue akan balik lagi ke McTominay dan Fred. Ya basically karena memang kita ingin menang di pertandingan Fulham ya. Dan in case apabila pertandingan itu tidak berjalan dengan baik, kita ditekan ya barulah kita bisa melakukan pergantian. Dan at least pemain-pemain inti dari Manchester United tidak perlu bermain dari awal ya. Karena riskan sekali ya, hanya 2,5 hari ya. Ya memang mereka akan fit ketika bertanding nanti di Jumat dini hari atau Kamis waktu Inggris. Karena jarak dari Minggu ke Jumat juga cukup jauh, sekitar 4,5 hari. Tapi balik lagi akan capek lagi ketika harus melawan Fulham ya, karena jaraknya terlalu dekat. Kemudian di tengah Bruno Fernandes, nah ini agak sulit. Dia baru kembali dari suspension, akumulasi kartu kuning. Nah, gue akan tetap memilih Donny van de Beek ya meskipun dia bermain gak sesuai role-nya. Tapi ya ini juga memberikan kesempatan buat Donny van de Beek untuk menunjukkan sekali lagi kontribusinya terhadap tim Manchester United di bawah Erik ten Hag. Gue akan tetap mencadangkan Bruno supaya dia fully fit ketika melawan Fulham. Kemudian di sayap kiri gue akan istirahatin Alejandro Garnacho. Gue akan memainkan di situ seorang Anthony Elanga. Kemudian di kanan gue akan kembali memasang Anthony Santos. In case Jadon Sancho fully fit untuk recover dari sakitnya itu, gue akan memilih Jadon Sancho juga daripada Anthony Elanga untuk sayap kiri ya. Nah kemudian di depan jelas gue akan mencadangkan Cristiano Ronaldo. Gue akan menaruh di situ either Martial atau Rashford bergantian ya. Cristiano Ronaldo udah istirahat aja, fokus aja ke Piala Dunia. Toh setelah Piala Dunia kemungkinan besar rumornya dia akan tetap pergi ya di Januari. Pergi dari Manchester United. Gue gak tahu siapa klub yang akan mengkontrak seorang CR7. Nah itu adalah pendapat saya ya, yang lebih mengutamakan English Premier League dengan harapan kita masih on track untuk memperebutkan 4 besar daripada kita harus menang dan mendapatkan trofi untuk Piala Kebo ya. Ya poin ya useless juga ya poin mendapatkan piala di Liga Kebo kayak gini ya, karena ya nggak ngefek apa-apa ya, hanya mungkin ya MU dapat piala gitu aja ya. Tapi ya paling juga dibully juga sama tim yang lain ya, itu kan piala Ciki, piala Kebo gitu kan. Nah buat teman-teman kalau kalian ada prediksi line up yang lain, pertimbangan lain silakan ya. Biasanya Mas Rian Akbar, Mas Yanto silakan komen, tunjukkan ide-ide Anda terhadap squad Manchester United ketika akan melawan Aston Villa di kandang sendiri di Old Trafford ya. Oke, itu dulu yang bisa saya bagikan dan gue akan menebak skornya juga. Ya, gue nggak bisa bilang kita bisa menang ya. Imbang aja udah bagus. Dan gue berharap kita kalah di Piala Kebo ya. Ini aneh, gue berharap kita kalah supaya kita nggak usah terlalu banyak jadwal di bulan Januari hingga Mei ya. Karena prioritas adalah Europa League yang mana kalau kita menang bisa lolos otomatis Champions. Kemudian top 4 yang akan menggaransi MU untuk bisa bermain di Liga Champions dan mendatangkan banyak attraction baik dari sponsorship maupun dari pemain-pemain yang ingin bergabung di Manchester United
Karena kita wajib berlaga di Liga Champions ya men. Daripada kita menang Piala Kebo tapi akhirnya kita main di Conference League ya, lebih parah lagi daripada Europa League ya. Gua nggak bisa ambil risiko itu ya. Ya, oke itu dulu. Saya Widi Sasongko undur diri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kalau mau nyawer klik super thanks ya. Salam sepak bola.